Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha halal zakat wa harrama. Bapak Ibu tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir memenuhi undangan daripada Bapak Katimin sekeluarga, juga Bapak Jumati yang pada malam hari ini beliau berdua mengundang Bapak kita semuanya untuk mendoakan kedua mempelai alias tasyakuran walimatul ursi atas berlangsungnya pernikahan kemarin. Mudah-mudahan kedatangan kita merupakan bentuk doa yang menjadi ijabah, yang menjadikan kedua mempelai nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi bahtera berumah tangga diberi oleh Allah sakinah, mawaddah wa rahmah, dan beliau berdua diberi keturunan soleh solehah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi walimah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu selamatan. Jadi sesuai dengan tujuan kita, tujuan kedua mempelai mengadakan selamatan supaya apa? Supaya nantinya setelah akad nikah kemarin dilakukan, beliau berdua ketika mengarungi rumah tangga diberi keselamatan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu walimah. Kalau bahasa kita apa namanya? Selamatan, tasyakuran. Itu walimah. Siapa yang menyuruh untuk mengadakan walimah? Yang memerintahkan kita untuk mengadakan walimah itu adalah
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulim walau bisatin, mengadakanlah kalian ini walimah walau bisatin, walaupun sekedar menyembelih satu kambing. Jadi sate itu dari bahasa Arab, Pak. Sate itu artinya kambing. Makanya asli kambing sate itu ya kambing. Sekarang lalu ada sate sapi ya. Walau bisatin, Rasulullah tidak mengajari aulim walau biqiraati yasin. Walimalah kalian walau sekedar lalu pembacaan surat yasin, tidak ada. Aulim walau apalagi bil istighosah, mengadakanlah kalian walimah tasyakuran dengan istighosah, tidak ada. Makanya beda. Walimah itu apa, Pak? Walimah itu artinya makanan ya. Makanya kalau orang datang walimah ya tujuannya itu saja sih. Bukan pengajian, Pak. Kalau pengajian itu biasanya yang disampaikan panjang, makanya sedikit, paling kue 3 bungkus ya, yang di dalam plastik itu. Tapi kalau walimah pendek, makanya apa, pengajiannya pendek, makanya yang enak. Nah ini pengajian apa walimah ini? Walimah berarti ya pendek kan yang pengajian. Karena ini sesuai amanat tuan rumah, ini nggak usah banyak panjang. Yang penting muka-muka bermanfaat bagi kita semuanya, juga terkhusus kepada mempelai. Itu walimah. Sehingga kita semuanya nanti ketika memakan walimah itu ada keberkahan. Apa sebab? Karena satu perintah Nabi, yang kedua makanan yang ketika itu dihidangkan untuk walimah, khususnya walimatul urs, itu barokahnya luar biasa. Sampai toh yang namanya orang kalau mendapatkan undangan walimah tanpa ada halangan syar'i, wajib untuk mendatang. Gimana? Satu-satunya walimah yang wajib untuk didatangi undangannya itu adalah walimah pendatang. Kalau walimah lain, ulama sepakat sunnah hukum. Maka kata syair, walimatul ursi bisatin qatnudi lakin ijabatun bila udrin taji. Walimatul urs bisatin, dengan sekedar menyembelih kambing. Ini zaman Rasulullah, Pak. Orang Arab bukan hobinya makan kambing. Kalau syukur-syukur kok tuan rumah tadi nyembelih apa nih? Sapi ya, alhamdulillah. Ataupun kambing ya enggak apa-apa, ataupun sekedar hanya ayam. Yang penting yang namanya syukuran itu makanan yang jangan dimakan kebiasaan tiap hari. Karena apa? Ini bentuk menyenangkan yang kata pepatah Arab, walimatul ursi bisatin qadnudin lakin ijabatun bila udrin tajib. Akan tetapi menghadiri walimatul ursi itu tanpa udzur itu hukumnya wajib. Bahkan ketika kita dihidangkan, fa inna man ta'ahu arada ayyakula fa fitruhu minas saumin nafli afdol. Ketika kita disuruh oleh tuan rumah untuk makan hidangan, sementara kita puasa kok puasa sunnah, maka membatalkan puasa untuk makan hidangan daripada walimatul urs itu lebih baik daripada kita sekedar puasa sunnah. Makanya ini perlu, Pak Bu,
Kalau kita lalu menghadiri undangan disuruh makan tuan rumah, jangan mohon maaf saya lagi puasa Senin Kemis. Pahalanya lebih besar makan di walimah daripada sekedar kita menahan lapar puasa sunnah. Amin Allahumma amin. Pun singkat mawon. Nikah itu merupakan ibadah yang paling lama, sehingga syariat pertama itu tidak ada Allah syariatkan ibadah yang disyariatkan kepada manusia kecuali pertama itu nikah. An-nikahu syariatun mutaqaddimah. Nikah itu merupakan syariat terdahulu. Juga an-nikahu syariatun mutaakhiratun. Nikah itu syariat terakhir kali. Belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban yang namanya zakat, haji, yang namanya syariat nikah itu udah dulu Allah perintahkan kepada manusia pertama, yakni Nabi Nuh. Terjadinya di surga, turun ke bumi, semua syariat akan berhenti di bumi. Sholat puja tidak ada ketika di akhirat, puasa tidak ada ketika di akhirat, zakat udah tidak ada ketika di akhirat, tapi syariat nikah ini masih terus berlanjut kembali lagi ke surga bagi orang yang dikehendaki Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Pendek mawon tujuan nikah itu paling ya seberapa jam 20 menit, paling banter 30 nggih. Tenang mawon sampai ngerokok kopi santai, niat ngaji, niat hormat perintah Kanjeng Nabi mengadakan walimah tasyahud. Pertama kata Imam Ghazali, wa min fawaidin nikah, termasuk faedahnya nikah itu adalah al-hifdun nasli. Nama hifdun nasli? Melestarikan daripada anak keturunan. Atas Bapak Srianto, tujuan nikah yang pertama satu menjalankan perintah Allah, kedua mengikuti sunnah Rasulullah, yang ketiga menghindari diri dari hal yang berkaitan dengan lawan jenis, sesuatu yang tadinya halal haram menjadikan halal ketika adanya akad nih. Nah, tujuan faedahnya termasuk apa? Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Keturunan ini penting karena apa, Pak? Rasulullah itu mengidam-idamkan supaya kita ini umatnya banyak anak, malah. Makanya Rasulullah sabdakan tanasalu fa inni mubahikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, terus beranak pinaklah kalian, karena sesungguhnya nanti aku akan membanggakan di depan para nabi di akhir zaman, di hari kiamat, bahwa umatku adalah yang terbanyak. Amin Allahumma amin. Kira-kira barang di pamerno itu barang itu harus bagus apa sing elek-elek terus. Ono pameran barang elek ya. Ndak. Maka dari itu ketika Rasulullah mengatakan nanti aku akan pamerkan umatku, itu artinya selain kita niat kita untuk meneruskan keturunan, kedua akan mendidik anak-anak ini supaya menjadi anak yang soleh. Karena kalau kita mati, Pak, tidak punya keturunan, tidak nikah, Pak, tidak akan ada yang meneruskan istighfar kita, Pak. Tidak ada yang meneruskan daripada sholat kita, tidak ada yang meneruskan daripada amal baik kita. Siapa yang meneruskan? Anak-anak kita. Ketika kita meninggal, inqata'a amaluhu, amalnya terputus. Kecuali apa? Ilmu yang bermanfaat,
doa anak-anak yang soleh. Maka nanti mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai dikaruniai anak yang soleh. Itu yang pertama, ringkas mawon. Yang kedua, tujuan nikah itu adalah at-ittila'u ala ba'di ladzatil jannah. Tujuannya adalah mencicipi sebagian daripada kenikmatan dunia. Itu nikah. Tidak ada nikmat senikmat daripada ketika orang itu nikah. Gimana betul Mbak? Tujuannya apa? Kok dia mencicipi daripada sebagian kenikmatan dunia? Supaya apa? Supaya di dalam nikah ini wujud yang namanya ibadah terus kepada Allah. Karena nikah itu awalul ibadah an-nikah wa akhirul ibadah an-nikah. Pertama ibadah yang Allah syariatkan itu nikah, dan akhir ibadah nanti menikah. Ketika kedua mempelai udah mengucapkan ijab qabul, ya, mobil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur, maka sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, sesuatunya yang tadinya dilarang syariat menjadi diperbolehkan. Yang tadinya antara Bapak Katimin dengan Bapak Jumadi orang lain lalu menjadi bisa. Yang tadinya Mas Fazri Kurniawan dengan Nur Lia Kurniawati orang lain menjadi suami istri. Yang tadinya adik Mas Fazri dengan adiknya Nur Lia itu orang lain menjadi adik itu namanya kawin, Pak. Kawin itu artinya menyusun. Iya nih Bang. Kawana yukawwinu takwin. Itu iya. Menyusun. Jadi yang tadinya orang lain tersusun menjadi persaudaraan, itu namanya kawin. Oh iya. Makanya nikah dengan kawin itu sama keduanya, Pak. Nggih. Yang tadinya Mas Farzi dengan Nuria orang lain menyusun menjadi suami istri, dan nanti akan diteruskan menyusun diri dan akan keluar daripada nasab. Nasab inilah keturunan yang perlu untuk dijaga supaya menjadi keturunan yang soleh. Lah kata Imam Ghazali, yang kedua apa faedahnya nikah? Termasuk adalah al-itla'u, ya, mencicipi ala ba'dil ladzatil jannah, sebagian daripada kenikmatan surga. Orang itu tidak bisa didorong untuk mengambil suatu barang sebelum dia pernah merasakan. Gini betul Mbak? Sampai ini kalau beli rambutan kira-kira, kira-kira kalau tidak diberi tester, itu tertarik tidak yang mau dibeli apa enggak? Enggak. Kalau diberi tester, oh ternyata kok manis benar-benar, baru orang itu mau beli. Sama dengan ketika kita ini nikah, Pak. Nikah itu merupakan wanunun nikah nikmatun min rabbi. Nunnya lafaz nikah itu nikmat dari Tuhan. Halal walad illati makasarrahu, yang menjadi halal dan enak bagi orang yang bisa memecah daripada nun. Apa maksudnya nun? Nun itu sifatnya perempuan. Nun itu kan berdiri Pak, ya, ngeluman apa tengkurap nun. Ya sifatnya wadon itu ngeluman. Nun itu titik siji apa titik loro? Siji ya, barangnya siji. Ya itu adalah secuil daripada nikmat surga. Kalau lain daripada nikah, itu nikmat dunia dan itu terbatas nikmatnya. Sampai beli makanan apapun semahal apapun, 1 juta sak piring umpamanya, sekali sampai makan sampai kena
kena yang namanya tenggorokan gula. Gini betul. Kalau bedanya tempe ambil makanan mahal. Bukan kalau kita beli makanan mahal sapi yang luar biasa, steak, lalu setelah masuk perut lalu gerak-gerak, oh ini karena sapi yang saya makan. Tidak, sampai beli sepatu jutaan, itu yang merasakan nikmat adalah apakah? Kaki saja. Nikmat dunia itu terbatas. Tapi kalau nikmat nikah adalah tester yang bagian secuil saja dari surga, maka tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai takut nama Fadlillah. Ya Mas, apa rasanya wis kelon iki ya. Artinya kita diberi rangsang oleh awas tester. Ini adalah bagian salah satu nikmat sedikit daripada surga. Maka ketika orang yang akal warasnya akan tertarik untuk bisa mencapai tujuannya surga. Ada orang nikah, nih Bang, tapi kok gak menjadikan itu menjadi sebab dia masuk surga, maka dia orang yang terhalang daripada merasakan testernya surga. Kados film itu ya kayak apa Mbak? Cuplikan ini, apa? Cuplikan film itu kan diambil sesuatu yang sangat apa? Yang menarik sehingga orang tertarik untuk menonton film sebelumnya. Sama dengan kita nikah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Di dalam pernikahan setelah akad nikah, maka jadikanlah nikah ini sarana kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun yang namanya nikah apa hubungan suami istri itu udah sedekah, tapi jangan mandek di situ saja, rugi Pak. Wa kullu ladzatin fin nikahi ibadah. Setiap kenikmatan yang ada di dalam nikah itu juga ibadah. Pegang-pegangan tangan ibadah. Pokoknya kalau kita ini udah mengikuti daripada sunnah Rasul yang namanya nikah, mengikuti perintah Allah, karena nikah ini taruhannya luar biasa. Ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada perempuan. Wa innakum ahaddumuhunna bi kalimatillah, karena kalian mengambil perempuan itu dengan kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi amanatillah, dan kalian menjadi halal daripada farjinya. Tahu farjinya Bu? Pak, barangnya wong wedok dari halal itu menggunakan amanatillah, dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ijab kabul itu kan mencatut daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alaikum alaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan setelah itu kalian kewajiban bagi laki-laki untuk menafkahi perempuan, ya, memberi makanan perempuan, memberi pakaian perempuan bil ma'ruf, dengan rezeki yang halal. Amin Allahumma amin. Setelah akad itu Pak, apa yang dilakukan suami istri itu semuanya ibadah. Bahkan perkata Rasulullah, man nadhara ila imraati nadharallahu ilaihi ma bil rahmah. Siapa kok nengok perempuannya, maka Allah akan nengok kepada kedua mempelai dengan pandangan kasih sayang. Amin Allahumma amin. Pokoknya isinya nikah itu adalah full ibadah. Oleh sebab itu, jadikanlah nikah ini sarana kita untuk tujuan yang pasti, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita Bapak Ibu, ya, kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi oleh Allah yang namanya apa? Minna. Minna itu pemberian. Ketika laki-laki tertarik dengan perempuan itu minna. Tapi di samping minna itu ada mihna ujian.
Ketika orang diberi jabatan itu minnah pemberian. Tapi pemberian itu akan dibarengi dengan yang namanya makanya orang disuruh untuk oleh Allah memilih dua pilihan. Satu pilihannya apa? Pilihan apakah dia minna pemberian itu mengikuti sabilur rahman dengan cara nikah atau sabil syaitan dengan cara tidak nikah. Itu pilihan. Makanya hidup ini pilihan. Maka oleh dari itu mari kita semuanya mendoakan kedua mempelai, mudah-mudahan kehidupannya kelak diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun kita minat ini Bro. Ampun ya. Ampun. Soalnya kesini tuan rumah pun ambil lagi. Seperti kita doakan kedua mempelai juga yang hadir, yang amat oleh Allah tetap diberi keharmonisan, sakinah, mawaddah warahmah. Terakhir pesan pulang dalam pernikahan itu ada istilah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan itu pakaiannya bagi kalian per laki-laki, laki-laki pakaian untuk perempuan. Al-Quran itu mengistilahkan libas. Libas itu artinya pakaian. Pakaian itu faedahnya apa? Yang pertama satrul aurah. Ini dengarkan mas-mas. Hadir di pengantin membantu. Wonten nggih. Pakaian itu satrul aurah, menutup aurat, menutup celah, menutup kekurangan. Artinya dalam rumah tangga. Ketika ada kekurangan supaya kalian menjadi sakinah, tenang dalam masuk menuju hati, maka ketika ada kekurangan antara suami istri, tutuplah, jangan karena kegunaan baju ini kan untuk menutup aurat. Itulah Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jangan sampai rumah tangga itu keluar, tetangga tahu semuanya, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Akan tetapi bahkan kalau mendoakan kadang malah menyalahkan. Keduanya harus saling menutupi, diselesaikan berdua. Kalau tidak perlu libatkan kedua orang tua. Yang kedua, ini yang terakhir Pak, tapi tak lereni kok sawangan kok pantas. Nah, pakaian yang kedua itu kalau dalam keadaan dingin adalah untuk menghangatkan. Ketika dalam keadaan panas adalah menyejukkan. Maka ketika di dalam rumah tangga ada masalah apapun, jangan menuntut. Yang penting kamu tetap meyakini pasanganmu adalah manusia yang ada kekurangan, ada kelebihan. Bukan malaikat yang senantiasa benar, bukan setan yang senantiasa salah. Itu penting. Jangan menuntut ideal, susah nanti. Ya, saling menutupi. Yang kedua, kekurangannya. Ketika ada kegelisahan, maka yang satu saling menghibur satu sama lain. Itu fungsinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dan baju itu sebagai bentuk daripada kehormatan. Maka dalam instansi pemerintah itu ada baju kehormatan, baju dinas. Maka perempuan atau kepala rumah tangga ataupun suami istri hendaklah saling menjaga kehormatan rumah tangganya. Jangan pernah kita ini mencederai daripada kehormatan rumah tangga sehingga kita termasuk orang yang gagal. Wis diicipi testere surga nggak bisa memasuki surga. Amin Allahumma amin. Ya, terakhir mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai tetap langgeng menjadi suami istri sampai nanti ketemu di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Sendiri dan Allah ma'ayakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.